Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam prestasi. Hari ini di akhir pekan kembali kita bertemu dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana kita akan mengulas kembali materi yang ada di dalam modul spekta yang kalian miliki. Khusus kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia pada tema 3 subtema 3 yang kemarin belum sempat terbahas oleh kita, yaitu pada halaman 19. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar hari ini kita mulai. Soal nomor 1. Orang yang melakukan wawancara disebut dengan pewawancara. Kalau orang yang diwawancarai kita sebut dengan narasumber. Anita ingin mewawancarai seorang pembudidaya tanaman hias. Pertanyaan yang tidak tepat diajukan oleh Anita. Sekali lagi, pertanyaan yang tidak tepat. Jawabannya adalah yang do. Kapan Bapak membeli pupuk kompos? Kenapa yang do tidak tepat? Karena yang dibahas di sini adalah tentang tanaman hias. Sedangkan pada jawaban yang do yang dibahas adalah tentang pupuk kompos. Nomor 3. Kalimat yang digunakan dalam menyusun laporan hasil wawancara, kalimatnya harus bersifat efektif. Jadi tidak ada pemborosan kata atau kalimat. Nomor 4. Saat menulis laporan wawancara harus memperhatikan beberapa hal. Berikut ini yang bukan termasuk hal tersebut, yaitu yang do menggunakan kosakata sehari-hari. Ingatlah bahwa laporan harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku dan resmi. Soal nomor 5, ada dialog antara Ida dengan Pak RT. Ida berkata, apa harapan Bapak tentang kebersihan di lingkungan masyarakat untuk kedepannya? Pak RT kemudian menjawab, saya berharap warga sekitar menyadari akan pentingnya kebersihan di lingkungan sekitar. Dengan menjaga kebersihan akan tercipta kehidupan yang sehat dan aman. Ide pokok pada kutipan wawancara tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Pak RT, yaitu harapan tentang terciptanya kebersihan lingkungan atau yang C. Nomor 6. Saat memberi tanggapan terhadap hasil wawancara, sebaiknya gunakanlah bahasa yang sopan agar jawabannya tidak menyakiti perasaan orang lain. Ingatlah, jika kita berlaku sopan, maka orang lain juga akan berlaku sopan kepada kita. Jika kita menghargai orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kita. Teks berikut adalah untuk soal nomor 7 dan 8. Ayu bertanya, daun-daun kering ini untuk apa, Pak? Pak Dani menjawab, untuk pembuatan pupuk kompos. Selain daun, pupuk kompos juga menggunakan kotoran hewan. Setelah dua bahan tersebut tercampur antara daun kering dan kotoran hewan, maka akan menjadi kompos. Ayu bertanya, ... Pak Dani menjelaskan, campurkan sampah daun kering dengan kotoran hewan, ternak, kemudian ditumpuk dan didiamkan di sekitar 2 bulan waktunya.
campuran itu akan hancur dan menjadi pupuk alam yang disebut dengan kompos. Nah, pertanyaan yang berhubungan dengan teks dialog tersebut adalah kalimat tanya yang tepat untuk melengkapi teks wawancara, di mana salah satu bagian ada bagian dialog oleh Ayu yang rumpang adalah bagaimana cara pembuatan pupuk kompos. Nomor 8, topik wawancara atau dialog tersebut adalah pembuatan pupuk kompos. Nomor 9, berbagi informasi dengan orang lain tentang hasil wawancara harus dilakukan secara rinci dan jujur. Rinci dalam arti berurutan sesuai dengan sistematika yang digunakan. Sedangkan jujur maksudnya di sini adalah hasil wawancara harus disampaikan apa adanya sesuai dengan keterangan dari narasumber. Nomor 10, perhatikan cara mempresentasikan laporan hasil wawancara berikut. 1. Menyampaikan hasil laporan secara rinci. 2. Jangan terpaku pada teks laporan wawancara. Nomor 3, mengakhiri presentasi dengan ucapan terima kasih. Yang nomor 4, memperkenalkan diri secara santun. Urutan cara mempresentasikan laporan hasil wawancara ditunjukkan oleh nomor 4, 1, 2, dan 3 atau yang B. Kita beralih ke soal angka Romawi 2. Soal nomor 1, sebelum melakukan wawancara, hal yang perlu dilakukan adalah membuat daftar pertanyaan. Nomor 2, hal yang dilakukan pewawancara pada tahap inti dalam wawancara adalah menanyakan informasi yang terkait dengan tema. Nomor 3, daftar pertanyaan sebaiknya disusun dari hal yang bersifat sederhana ke yang kompleks atau lengkap. Nomor 4, tujuan ditulisnya topik wawancara pada laporan hasil wawancara adalah agar diketahui keterhubungan tema dengan isi wawancara. Nomor 5, hasil wawancara sebelum dipresentasikan sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan meminta koreksi dari narasumber yang kita wawancarai. Kita beralih ke angka Romawi 3, soal nomor 1. Bagaimanakah bahasa yang digunakan dalam menyusun laporan hasil wawancara? Bahasa yang digunakan haruslah bahasa resmi atau baku, efektif, dan beretika. 2. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan hasil wawancara? 2 hal yang harus diperhatikan anak-anakku. Yang pertama adalah sistematika atau urutan laporan. Yang kedua adalah ketepatan isi. Nomor 3, bagaimana cara menanggapi laporan hasil wawancara seseorang? Ketika kita mengetahui teman kita mempresentasikan laporan hasil wawancaranya, maka yang harus kita lakukan mengapresiasinya dengan penilaian positif. Nomor 4, sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan hasil wawancara.
Yang pertama, kita harus memperhatikan tema wawancara. Yang kedua, kemampuan dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah isi teks hasil wawancara tersebut. Soal terakhir, tuliskan langkah-langkah dalam mempresentasikan hasil wawancara dengan baik. Ada 5 langkah. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menyampaikan hasil wawancara secara detail atau lengkap. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan yang terakhir, mengucapkan salam penutup. Demikian anak-anakku materi daring pada hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.